Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Hakim dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika dengan NIM 1913021 akan mempresentasikan proyek mandiri saya pada mata kuliah Sistem Kendali Lanjut dan juga menunjukkan bagaimana cara membuat proyek sistem kendali suhu air. Happy watching! Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu ada latar belakang. Ini adalah latar belakang fullnya. Jadi intinya pas waktu saya menentukan topik proyek mandiri, maksudnya yogurt itu lagi naik daun lagi. Salah satunya karena produk ini, yaitu ini yogurt, tapi bentuknya tuh nggak cair gitu loh. Jadi kan unik, jadi banyak dicari deh. Gitu. Jadi naik daun lagi. Nah, salah satu proses pembuatan yogurt itu kita tahu ada yang namanya adalah pasteurisasi, di mana pasteurisasi ini adalah proses untuk mengurangi mikroorganisme atau bakteri-bakteri gitu ya. Ingat ya, hanya mengurangi dengan cara memanaskan gitu. Nah, berbeda dengan sterilisasi, kalau pasteurisasi ini kan hanya mengurangi. Kalau sterilisasi itu ya membunuh semua bakterinya biar steril gitu. Nah, kalau misal itu kan berarti bisa pakai suhu yang setinggi-tingginya biar pada mati. Nah, untuk pasteurisasi ini enggak gitu loh. Jadi kita nggak boleh pakai yang suhu terlalu tinggi, nantinya bakterinya pada mati gitu ya. Terus juga kalau misalkan susu ini kan nanti takutnya protein-protein yang ada atau kandungan-kandungan yang ada dalam susu ini takutnya rusak kalau suhunya terlalu tinggi. Kalau misalkan suhunya terlalu rendah juga takutnya bakterinya nggak berkurang gitu. Nah, maka dari itu dibuatlah alat ini, topik ini untuk memaksimalkan proses pasteurisasi pada pembuatan yogurt gitu. Oke, dan bahan yang pertama itu yang pastinya ada Arduino ya. Yang berikutnya ada water heater, terus juga ada driver BTS, terus juga ada sensor, ini sensor suhu ya. Terus yang berikutnya ini ada power supply, sama yang terakhir ada push button. Nah, untuk lebih lengkapnya, alat dan bahan yang diperlukannya apa aja dan juga spesifikasinya terus juga berapa, ini ada di sini. Bisa dilihat ya, pemanas air atau water heater 12 VDC, 20 volt, bla 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 sampai terakhir sampai sini. Nah, ingat ya, karena sini udah ada spesifikasinya, jangan sampai salah beli. Karena waktu itu saya salah beli water heater, harusnya yang digunakannya adalah DC, tapi saya belinya AC gitu, ya jadinya nggak nyala. Ya. Terus juga di sini power supply-nya makainya yang 5 ampere ya, tapi karena kebetulan proyek saya ini pakainya 3 ampere, jadi sepertinya tidak maksimal. Oke, tadi karena sudah tahu alat dan bahannya apa aja, nah kita bahas fungsi dari tiap alat dan bahannya. Yang pertama tadi ada push button. Nah, di sini push button ini berfungsi untuk mengatur suhu yang kita inginkan, ya. Mau suhu ataupun parameter kendalinya itu mengaturnya pakai push button. Nah, setelah kita atur dari push button itu akan masuk ke Arduino Uno untuk dibentuk sinyal ke berikutnya. Nah, dari Arduino Uno, sinyal berikutnya diproses melalui driver BTS 7960 agar dirubah menjadi sinyal-sinyal PWM ya. Nah, sudah dirubah jadi sinyal PWM sama drivernya, lalu langsung deh dikasih ke aktuator gitu. Nah, di sini aktuatornya kan water heater. Nah, udah deh, terus jadi si water heaternya memanaskan air, terus si sensornya dia ngebaca airnya udah suhu berapa. Nah, kalau misalkan udah dibaca, dia ngebalikin lagi ke sini, ke Arduino Uno lagi, untuk diproses lagi. Kira-kira suhunya udah nyampe berapa sih? Kalau misalkan kurang, ya berarti harus ditambahin lagi. Tapi kalau misalkan sudah mencapai yang diinginkan, berarti diturunin. Seperti itu. Oke, ini yang berikutnya adalah perancangan elektroniknya, ini adalah skematiknya. Tapi ini yang saya gunakan di sini, si drivernya pada gambar ini bukan driver BTS yang kita gunakan ya, ini hanya driver motor aja. Jadi mungkin untuk lebih lengkapnya, yang gambar yang realnya, itu seperti ini ya, teman-teman. Ada dari Arduino Uno, terus ada sumbernya masuk ke Arduino Uno, terus ada push button, mungkin bisa di screenshot aja. Gitu. Nah, mungkin setelah ini kita bakal lihat nih kayak gimana perancangannya. Oke.
sebelum teman-teman semuanya masuk ke perancangan kayak tadi, terlebih dahulu teman-teman semuanya harus menguji tiap komponen yang bakal teman-teman gunakan nih. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengujian komponen-komponen yang saya gunakan. Yang pertama ada pengujian sensor DS18B20. Di sini ada skematiknya, terus juga ada realisasinya, terus di sini ada serial monitornya, di sini bisa dilihat suhu Celsius dan suhu Fahrenheit-nya. Terus di sini yang ada serial plotternya. Oke, yang berikutnya ada pengujian push button. Di sini ada skematiknya, terus juga ini ada realisasinya, dan terus di sini pas lagi pengujiannya. Jadi ketika ditekan itu si LED-nya menyala. Ya. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya ada pengujian LCD. Nah di sini bisa dilihat LCD-nya bisa menampilkan karakter-karakter yang kita mau gitu ya. Nah, mungkin yang terakhir ini ada pengujian driver dan juga langsung aktuatornya, yaitu ada BTS 7960 sama water heater-nya. Nah, di sini ada realisasinya dan juga di sini ada pas programnya berjalan, ya, lagi berjalan kemudian. Di sini bisa dilihat di water heater-nya sini udah ada gelembung-gelembung yang menandakan kalau misalkan water heater-nya menghasilkan panas. Dan juga bisa dilihat di sini di serial monitornya ini suhunya naik seperti itu. Oke. Nah, perancangan parameter kendali. Nah, sebelum masuk ke project PID-nya, program PID-nya, kita juga perlu merancang parameter kendalinya dulu nih, yaitu KP, KI, dan juga KD. Nah, sebelum cara mencari parameter-parameter itu dengan menggunakan Ziegler-Nichols 1. Nah, yang pertama ini ada realisasinya seperti ini. Ini untuk rangkaiannya agak berbeda dengan rangkaian Prinal. Kalau misalkan ini kita nggak pakai push button karena SV-nya itu kita udah langsung masuk di programnya gitu ya. Jadi kita nggak ngatur sendiri. Nah, terus ini hasil sinyalnya, hasil sinyal dari perancangan parameter kendalinya seperti ini. Terus juga nanti bisa dihitung dari sini. Ini cukup lama ya untuk mendapatkan sinyal utuh seperti ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, didapatkan hasilnya yaitu KP sebesar 84,9 dan juga KI 0,062. Terus juga KD-nya 28.708. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah selesai mendapatkan parameter kendalinya, kita bisa langsung masuk nih ke kendali PID-nya di project yang terakhir. Jadi kita ngatur SP-nya, ngatur KP-nya, ngatur KI-nya, ngatur KD. Nah, yang pertama ini adalah saya mencoba-coba dulu programnya itu jalan atau enggak sih dengan memasukkan KP KI KD-nya yang seadanya, yaitu KP-nya 1, KI-nya 0, dan juga KD-nya 0. Itu kalau misalkan parameter kendalinya segini, itu menghasilkan error steady set-nya 10 derajat Celcius sama settling time-nya sekitar 1045,139 detik. Untuk overshoot sama rise time-nya tidak ada karena si suhu dari plane-nya tidak mencapai SV-nya. Nah, mungkin setelah ini saya akan tunjukkan screen record-nya bagaimana pengambilan sinyal untuk kendali PID dari yang parameter yang saya coba ya. Nah, setelah mengambil sinyal yang ini, berarti bisa dilihat kalau misalkan programnya dan juga plane-nya bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan sudah berjalan, berarti kita bisa masukkan parameter kendali yang kita dapatkan waktu kita dirancang pakai Ziegler-Nichols 1 nih.
yaitu KP-nya tadi 84,9 kita buatkan jadi 85, terus KI-nya tadi kalau misalkan kita dapatkan jadi 0,00 berapa, jadi kita buatkan jadi 0, terus KD-nya tadi karena seribuan gitu ya, ribuan, karena di plan ini juga maksimalnya KD-nya 255, jadi kita ambil nilai paling maksimum. Nah, dapat dilihat di sini, kalau misalkan kita masukin parameter kendalinya segini gitu ya, ini si plan-nya akan terus naik gitu ya, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai nilai SP-nya. Ini sudah 1,5 jam, jadi angka baiknya kita mentuning agar waktunya tidak terlalu lama. Nah, kita lakukan tuning 1 dengan menaikkan KP sebesar 150, menaikkan KD sebesar 50, dan menurunkan KD jadi sebesar 100. Jadinya bisa dilihat di sini, terus di sini udah ada puncaknya, terus juga udah nemu titik steady state-nya, terus juga kita bisa lihat ada setting time-nya. Tuh. Nah, tapi tetap saja ya, tetap tidak bisa mencapai nilai SP. Di sini error steady state-nya menjadi 38 derajat Celcius dan setting time-nya sebesar 3.836,814 detik gitu. Karena ini masih tergolong masih sangat lama ya. Jadi kita perlu melakukan tuning lagi, tuning yang kedua agar bisa lebih maksimal lagi plan-nya. Nah, untuk tuning yang kedua, kita menambahkan KP-nya, jadi dari tadinya 150 menjadi 200, kita menambah KI-nya dari 50 jadi 100, dan KD-nya kita tetapin di 100. Nah, bisa dilihat di sini, untuk setting time-nya juga udah berkurang, sama error steady state-nya juga sudah berkurang, tapi tetap tidak ada overshoot dan juga rise time-nya, karena tetap plan ini tidak bisa mencapai nilai SV yang ditentukan, seperti itu. Nah, karena tidak bisa mencapai nilai SV yang ditentukan, berarti plan ini sudah mencapai kemampuan maksimumnya nih. Maka dari itu kita perlu menurunkan nilai SV-nya sesuai dengan batas kemampuannya, yaitu di sekitar 40 derajat Celcius saja SV. Nah, setelah dilihat, kita menurunkan SV-nya menjadi 40 derajat dan parameter kendalinya sama yang sebelumnya di tuning 2, dapat dilihat sudah bisa kita mendapatkan overshoot yaitu sebesar 1,5 derajat, terus error steady state-nya makin kecil yaitu negatif 5 derajat, rise time-nya juga 2902,2861 detik, dan juga setting time-nya sebesar 2962, seperti itu. Nah, setelah kita sudah menemukan sinyal yang seperti ini, kita buktikan nih kalau misalkan plan ini nih sudah bekerja gitu ya, sudah terkendali, sudah steady state dengan cara uji gangguan. Nah, di sini uji gangguannya adalah saya memasukkan air yang berbeda gitu ya, sedikit ke dalam air yang sudah dipanaskan tadi. Itu untuk gangguan kecilnya, dan untuk gangguan besarnya itu saya memasukkan es batu agar suhunya turun seperti itu. Mungkin untuk demonstrasinya dapat dilihat pada video berikut. Nah, gimana? Gampang bukan untuk membuat sistem kendali suhu air? Kesimpulannya adalah pasteurisasi pada pembuatan yogurt itu bisa dilakukan secara otomatis nih. Nah, pada plan ini juga itu tidak bisa mencapai suhu yang sudah ditentukan, yaitu sekitar 80 derajat Celcius. Maka dari itu kita harus menurunkan suhunya sesuai dengan kemampuan plannya, yaitu sekitar 40 derajat Celcius. Ini disebabkan karena saya menggunakan komponen itu tidak sesuai dengan spesifikasi pada referensinya. Nah, maka dari itu saran untuk kedepannya, sebelum kalian membeli komponennya itu dicek dulu spesifikasi tiap komponennya agar berjalan sesuai dengan keinginan. Atau bisa juga mengganti driver dan juga water heaternya dengan SSR dan juga water heater AC, seperti itu.
Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.